Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita sehat dan diberikan kebahagiaan selalu. Kembali lagi dengan saya Kem. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul I Want You yang dirilis pada tahun 2012. Film ini merupakan lanjutan film 3 Meter Above the Sky yang menceritakan Hugo yang telah kembali ke kota asalnya setelah lama melepaskan diri dari masa lalunya. Namun setelah di Spanyol, Hugo dihadapkan lagi dengan masa lalu itu, sehingga ia harus memulai perjuangan baru. Tanpa lama-lama, check it out. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan kepulangan Hugo dari London. Ketika sampai di bandara Barcelona, Hugo dijemput oleh kakaknya yang bernama Alex. Dan sesampainya di rumah, Alex melihatkan barang lama milik Hugo. Di sana Hugo melihat fotonya bersama Polo, dan di saat melihat foto tersebut Hugo hanya bisa terdiam, dikarenakan ia teringat akan kenangan bersama Polo. Dan tidak lupa Hugo melihat motor lamanya, sehingga semua kenangan lama terlintas di benaknya. Besoknya Hugo pergi mengendarai motor tersebut dan mengunjungi tempat di mana dia berkumpul bersama teman-teman lamanya. Setibanya di sana, kenangan itu mengalir. Hugo memandangi podium tempat perebutan tahta yang telah rusak. Dan di waktu yang bersamaan, Hugo ditelepon oleh seorang wanita dan meminta Hugo untuk pergi ke alun-alun kota tersebut. Di perjalanan, Hugo bertemu dengan Chino, dan Chino mengundang Hugo untuk makan malam bersama. Ketika Hugo menunggu wanita yang memintanya untuk ke alun-alun, Hugo dikejutkan oleh kehadiran Katina. Dan ternyata Katina lah orang yang meminta Hugo untuk datang ke alun-alun tersebut. Dan di saat Hugo dan Katina melepaskan rindunya, tanpa ia sadari ada seorang wanita yang memotretnya. Wanita tersebut bernama Jin. Saat Hugo hendak pergi dari alun-alun, dia diikuti oleh Jin, dikarenakan Jin sangat kepo dengan kisahnya Hugo. Dan Jin tidak ingin kehilangan jejak Hugo, sehingga ia terus mengikuti Hugo. Sesampai pom bensin, tanpa disengaja Jin menabrak motor Hugo. Karena pengisian bensin terus berjalan, Jin mengambil selang bensinnya dan memasukkan ke tangki mobilnya. Jin yang tertangkap basah ingin segera bergegas untuk kabur. Namun Hugo lebih cepat darinya, dan Hugo memberikan pelajaran kepada Jin. Singkat cerita, Hugo membawa Jin untuk makan malam bersama Chino beserta teman lainnya, dan mereka bernostalgia bersama. Ketika acara selesai, Jin mengantarkan Hugo untuk pulang ke rumahnya. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba Hugo meminta Jin untuk menghentikan mobilnya. Dan ternyata Hugo berhenti di wartel samping rumahnya Baby. Dan tak lama kemudian Hugo melihat Baby dengan kekasih barunya. Atas saran ayahnya, Hugo mendatangi Marcelo, pemilik teater pencarian bakat. Hugo berencana akan kerja di sana. Dan di waktu yang bersamaan, Jin juga melamar kerja di tempat Marcelo. Singkat cerita, selepas pulang bekerja, Hugo mengajak Jin untuk pulang bersamanya. Lalu Jin menyetujui ajakan tersebut. Setelah sampai di rumah Jin, Hugo dipersilahkan masuk. Jin membalas kejadian kemarin. Kemudian Jin mengatakan bahwa ibunya datang, sehingga Hugo panik dan disuruh bersembunyi di lemari. Hugo yang tahu itu akal-akalan Jin mencoba untuk mengejar dan menangkap Jin. Pada malam harinya, Hugo pergi ke diskotek untuk berjumpa dengan Katina. Dan di pesta itu kebetulan juga ada Daniela yang merupakan adiknya Baby, yang sedang berpesta dengan teman-temannya. Singkat cerita, Katina terbawa suasana sehingga ia tanpa sadar mencium Hugo. Namun, di satu kecupan mereka berhenti. Lalu Katina meminta maaf kepada Hugo atas tindakannya tersebut. Setelah kejadian itu, Katina pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya. Dan di saat waktu yang bersamaan, ia mendengar suara seorang gadis yang menangis. Dan ternyata itu adalah suara Daniela yang sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Besok harinya, Jin mengajak Hugo untuk tanding di arena tinju. Namun, tanding tersebut berakhir dengan kekacauan.
Di scene lain diperlihatkan Baby sedang membangunkan Daniela. Setelah beberapa saat, Daniela menceritakan bahwa yang menyelamatkan dia semalam adalah Hugo. Dan Hugo juga yang mencarikan taksi untuk dirinya pulang ke rumah. Akan kabar itu, Baby terlihat sangat merindukan Hugo sambil meraba tato di tubuhnya dan melihat potret dirinya bersama Hugo. Malam harinya, Hugo mengajak Jin pergi ke diskotik untuk bertemu dengan Katina. Namun tanpa disengaja, Baby juga berada di sana yang lebih dulu bertemu dengan Katina. Dan terjadilah gosip-gosipan di antara mereka berdua. Ketika Hugo sampai, Baby sudah tidak berada di sana. Lalu Hugo mengenalkan Jin kepada Katina. Di saat Jin memesan minuman, Katina menceritakan kepada Hugo bahwa Baby barusan menemui dirinya. Mendengar hal itu, Hugo bergegas mencari Baby. Namun ia sudah tidak menemukannya. Tiap harinya Hugo dan Jin semakin mesra dan terlihat sangat bahagia. Sepulang kerja pun Hugo mengantarkan Jin pulang. Sesampainya di rumah, Jin meminta Hugo untuk makan malam bersamanya. Di malam harinya terlihat Jin sedang menunggu kedatangan Hugo. Karena Hugo tak kunjung datang, Jin mencoba untuk menghubungi ponsel Hugo. Namun semua itu sia-sia karena ponsel Hugo tertinggal di jaket yang dipinjam oleh Jin. Keesokan harinya, Jin terlihat sangat kecewa. Lalu Hugo menceritakan bahwa ia tidak bisa datang karena ibunya sakit dan ia harus menemani ibunya di rumah sakit. Akan hal itu, Jin kembali tersenyum dan pada malam harinya Hugo mengatakan keseriusannya bersama Jin. Besoknya di saat Hugo, Katina dan Jin hangout bersama, Hugo melihat Thomas mengendarai motor milik almarhum Polo. Akan hal itu, Hugo emosi dan menghampiri Thomas dengan tujuan mengambil motor tersebut. Akan tetapi Thomas tidak mau memberikannya dan mengatakan bahwa Polo berhutang kepadanya. Dan di saat Hugo ingin menghajar Thomas, Jin menghentikannya. Lalu Thomas mengatakan, jika kau ingin mendapatkan ini, ayo menangkan di arena balapan. Esok harinya saat Hugo dan Jin di tempat kerja, Katina menelpon Hugo dan mengatakan bahwa Baby ingin menemuinya. Jin mencoba untuk mencegah kepergian Hugo karena Jin takut berada di atas panggung sendirian. Lalu Hugo pun berjanji bahwa dia hanya pergi sebentar dan segera kembali untuk menemui Jin. Singkat cerita, Hugo bertemu dengan Baby. Mereka berdua hanyut akan suasana masa lalu sehingga ia lupa akan janjinya dengan Jin. Ketika pulang, Hugo menawarkan dirinya untuk mengantarkan Baby ke rumahnya. Dan Baby pun menyetujuinya asalkan Hugo mau menutup matanya. Dan ternyata Baby membawa Hugo ke pantai, yang dimana semua kenangan masa lalu berawal dari sana. Dan mereka melepaskan rindu di pantai itu. Setelah selesai, hujan pun turun dan mereka berdua pun bergegas untuk pulang. Di perjalanan, Hugo meminta Baby untuk menghentikan mobilnya karena ia teringat akan Jin. Lalu Baby meminta maaf tentang hal yang baru saja terjadi karena ia ingin mengetahui apakah ia masih memiliki perasaan yang sama kepada Hugo. Dan Baby juga mengatakan jika ia ingin menikah dalam waktu 1 bulan lagi. Di saat hujan deras, Hugo turun di jalan. Setelah lama meratapi nasibnya, Hugo teringat dengan Jin dan ia pun bergegas untuk kembali menemui Jin. Di teater, Jin yang sedang mencari Hugo bertemu dengan Lardo yang merupakan asistennya Marcelo. Kemudian Lardo mengatakan kepada Jin jika Hugo sedang berada di toilet. Mendengar itu, Jin langsung bergegas ke toilet tersebut dan Lardo mengikuti dari arah belakang. Di saat Hugo sampai di teater, ia mendengar suara Jin di toilet yang sedang menjerit dan menangis. Singkat cerita, Hugo mendobrak pintu toilet tersebut dan di sana Jin sedang digauli oleh Lardo beserta 2 temannya. Melihat itu, Hugo mengajar mereka semua hingga Marcelo datang untuk memisahkannya. Kemudian Hugo keluar sambil mencari Jin. Namun Jin merasa terpukul dengan apa yang terjadi kepadanya dan menolak untuk dibantu Hugo.
Di tengah emosinya, Hugo pergi ke arena balap untuk mendatangi Thomas bertujuan merebut kembali motor milik almarhum Polo. Dan Katrina pun dengan sengaja mengikuti Hugo ke arena tersebut. Thomas yang kalah pun menyerahkan motor Polo kepada Hugo. Kemudian Hugo menenggelamkan motor Polo beserta kenangan tentang sahabatnya tersebut ke laut. Sorenya Hugo duduk di pelabuhan. Kemudian Katrina menghampirinya dan meminta maaf karena ia menyampaikan pesan baby untuk bertemu dengannya, sehingga hidup Hugo kembali kacau. Di tengah perbincangan mereka, telepon Hugo pun berdering dan ternyata itu adalah panggilan dari kakaknya Hugo yang mengatakan bahwa ibu mereka sedang sekarat. Lalu Hugo pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Singkat cerita, ibu Hugo meninggal di pelukan Hugo. Esok harinya Hugo menulis surat untuk diberikan kepada Jane. Setelah selesai mengirimkan surat tersebut, Hugo pergi menemui Jane. Lalu Jane memberikan kesempatan kepada Hugo untuk menjelaskan semuanya. Kemudian mereka akhirnya memperbaiki hubungannya dan film pun selesai. The druids respond, but their strength has diminished. Now they are only 9. The slews can hear